Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibn Azhar. Saya dari akuntansi 20B NPM 20.01020068. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum audit, yaitu modul 5 dengan tema siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Baik, yang selanjutnya yaitu ada prosedur audit, di mana kita akan memeriksa terkait produksi. Prosedur audit tersebut sudah dilakukan atau belum. Yang pertama, sewa dibayar di muka. 1. Minta daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Indeksnya sudah dikerjakan, jenrang. 2. Periksa surat kontrak sewa atau rent agreement untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihatlah ke kertas kerja tahun sebelumnya, jenrang. 3. Periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Lakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi. Indeksnya G, di mana di halaman 10 G adalah tentang sewa dibayar di muka. Selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka. 1. Minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Indeksnya centang. 2. Periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan, centang. 3. Periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan, dan memperhatikan periode berlakunya masa polis asuransi tersebut. Indeksnya G1. 4. Pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang, belum dilaksanakan. Indeksnya strip. 5. Perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan asen tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, masukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point. Indeksnya strip dikarenakan belum dilakukan. Pajak dibayar di muka. Yang pertama yaitu minta daftar rincian pajak bayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, BPH pasal 23, dan BPH pasal 25. Indeksnya centang. 2. Periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak atau SSP serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Indeksnya centang. Yang ketiga yaitu cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti setoran pajak dengan saldo di buku besar serta lakukan vouching. Indeksnya strip. Yang keempat yaitu lakukan rekonsiliasi antara total objek dan tarif pajak. Misal uang muka PPh, pajak PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan kali tarif pajaknya. Indeksnya strip dikarenakan belum dilakukan. Pajak pertambahan nilai PPN, pajak nilai pertambahan atau PPN masukan. Yang pertama yaitu minta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor pengusaha karena pajak atau NPKPK, KP, dasar pengenaan pajak atau DPP, dan besaran pajak yang dipungut. Indeksnya strip. Yang kedua, yakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masuk telah didukung dengan bukti pajak yang sebelumnya merupakan pajak masukan yang dapat dikredit sesuai dengan peraturan pajak. Indeksnya strip. 3. Pastikan bahwa pajak masuk tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, pastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya. Indeksnya strip. Apabila ada perbedaan saldo neto pajak masih dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, pelajari sebabnya, terutama untuk saldo per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan. Indeksnya strip. Yang kelima, pelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan. Pastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui, dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak, pelajari sebab-sebabnya. Indeksnya strip. Baik, yang selanjutnya kita akan memasuki schedule terkait
beban dibayar di muka. Sebelum memasuki halaman 100 ini, kita akan membaca terlebih dahulu soal dari modul 5 ini terkait schedule beban dibayar di muka. Sewa dibayar di muka berdasarkan pencarian bukti perjanjian sewa. Diketahui sewa A, sewa ruko di Jakarta pada Betawi Land untuk periode 1 tanggal 1 bulan 11 tahun 2017 sampai dengan 31 bulan 10 tahun 2018 sebesar 40 juta telah berakhir dan berpenghutang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta per tahun, belum termasuk PPh dan PPN. Untuk periode tahun tadi, dari hasil pemeriksaan kalian belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Yang B, PT Sukus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar 20 juta tidak termasuk pajak untuk sewa tanggal 1 bulan 12 2018 sampai dengan 30 bulan 11 tahun 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Yang pertama, kita akan memasuki pari terlebih dahulu, di mana di halaman 133 yang pertama kita akan menghitung PPN dari perusahaan yang belum mencatat PPh dan PPN atas sewa kepada Betawi Land. Parinya yang pertama, PPN masukan sebesar 30 juta dikali 10% sama dengan 3 juta. Utang PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 3 juta. Yang kedua yaitu ada dari perusahaan belum mencatat PPh atas sewa kepada Bapak Haryo. Parinya yaitu sewa dibayar di muka sebesar 20 juta dikali 10% sama dengan 2 juta. Terus utang PPh final pasal 4 ayat 2 yaitu 2 juta. Yang ketiga yaitu perusahaan belum mencatat beban sewa pada tahun 2018 yang di halaman 134B, di mana belum membayar beban sewa. Beban sewanya yaitu 6.833.333 rupiah. Sewa dibayar di muka yaitu 6.833.333 rupiah. Nah, untuk keterangannya, di mana di sewa dibayar di muka per kliennya tanggal 31 bulan Desember 2018 sebesar 50 juta dan parinya yaitu debitnya dimasukkan 2 juta dan kreditnya 6.833.333 rupiah. Per audit 31 Desember 2018 yaitu 45.166.667. Yang selanjutnya asuransi dibayar di muka per kliennya tanggal 31 bulan Desember 2018 yaitu 30 juta dan pajak dibayar di muka yaitu 80 juta. Baik, yang selanjutnya akan memasuki schedule asuransi dibayar di muka. Yang pertama kita akan mencatat pari, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan belum mencatat beban asuransi pada tahun 2018. Parinya yaitu beban asuransi sebesar 19.300.000 dan asuransi dibayar di muka 19.300.000, di mana nanti akan dimasukkan kembali di asuransi dibayar di muka, nanti dikurangi dengan 30 juta berada di halaman sebelumnya. Kita lanjut ke bangunan, di mana asuransi dibayar
aset yang diasuransikan bangunan dengan nilai polis 2 miliar. Premi yang dibayar adalah 15 juta. Periodenya dari tanggal 1 bulan 4 2017 sampai tanggal 31 bulan 3 2018. Nomor polisnya 3575. Nah, untuk menghitung beban asuransinya yaitu hitung terlebih dahulu periodenya berapa bulan. Pada periode bangunan yaitu 9 bulan dibagi 12, setelah itu dikali 15 juta sama dengan 11.250. Terus perabot dan peralatan kantor nilai polisnya 200 juta. Premi yang dibayar 1.200.000. Beban asuransinya yaitu 900.900 rupiah. Kendaraan bermotor nilai polisnya 1 miliar. Premi yang dibayar yaitu 3 juta. Beban asuransinya yaitu 1.750. Dan selanjutnya aset yang diasuransi adalah kendaraan persediaan nilai polisnya 2 miliar. Premi yang dibayar yaitu 10.800.000. Beban asuransinya yaitu 5.400.000 dengan total 19.300.000. Baik, yang selanjutnya akan memasuki terkait schedule BPH 25 dibayar di muka, di mana tabel tersebut adalah nilai setor yang diambil dari dokumen-dokumen di buku pertama yang hijau. Pada bulan Januari tanggal 6 bulan 2 2018, pemasukan penerimaan negara, bukti penerimaan negara penerimaan pajak sebesar 5.250.000 dengan total 54.250. Yang selanjutnya pada tanggal 6 bulan 3 2018 ada bukti penerimaan sebesar 44 juta rupiah dengan total menjadi 98 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu di tanggal 6 bulan 4 2018 pemasukan sebesar 44 juta rupiah dengan total 142.250. Yang selanjutnya pada tanggal 6 bulan 5 2018 pemasukan sebesar 44 juta rupiah dengan total 186.250 juta. Yang selanjutnya yaitu tanggal 6 bulan 6 total pemasukan yaitu 44 juta dengan total 230.250.000 rupiah. Yang selanjutnya pada tanggal 6 bulan 7 pemasukannya 44 juta dengan total 274.250.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu tanggal 6 bulan 8 pemasukan 44 juta dengan total 318.250.000 rupiah. Pada tanggal 6 bulan 9 2018 pemasukan total 44 juta dengan total 362.250.000 rupiah. Pada tanggal 6 bulan 10 tahun 2018 pemasukan 44 juta dengan total 406.250.000 rupiah. Pada tanggal 6 bulan 11 tahun 2019 total pemasukan 44 juta dengan total jumlah yaitu 450.250.000 rupiah. Pada tanggal 6 bulan 12 tahun 2018 total pemasukan yaitu 44 juta dengan total jumlah 494.250.000 rupiah. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau
Lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.